Teman-teman, ini adalah menu makan siang kita, yaitu yang pertama adalah sup tulang iga. Adapun bahan-bahannya adalah tulang iga sapi sudah kita presto selama 30 menit ya. Lalu daun-daunan, daun bawang, dan daun sup. Ini kita iris-iris. Lalu cabai rawit merah burung. Ya. Kemudian tomat. Lalu bunga lawang, kayu manis, cengkeh, dan kapulaga. Lalu bawang putih, merica, pala, dan jahe. Ini kita haluskan ya, bawang putih, merica, pala, dan jahe. Kemudian kentang dan wortel. Nah, ini adalah bahan-bahan dari sup iga. Kita gunakan sup iga tulang sapi. Pertama-tama kita haluskan, kita tumbuk halus bawang putih, kemudian merica, lalu jahe, kita tumbuk halus. Kemudian kita tumis bumbu yang sudah kita haluskan dengan menggunakan mentega 2 sendok makan. Ya, kemudian kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan, lalu kita aduk-aduk, kita tunggu sampai mengeluarkan harum atau sampai bumbunya harum. Lalu masukkan bunga lawang, kayu manis, dan cengkeh, serta kapulaga. Lalu masukkan wortel dan kentang. Kenapa kita sekaligus? Karena wortel dan kentangnya itu hanya sedikit. Jadi kita langsung masukkan semuanya. Lalu tambahkan air 1 liter. Lalu kita tunggu sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kita masukkan tulang iga sapi yang sudah kita presto 30 menit itu ya. Nah, ini juga kita tunggu sampai mendidih. Lalu kita masukkan daun sup dan daun bawang. Kembali kita aduk-aduk. Nah, kita tunggu dia sampai mendidih. Tambahkan kaldu sapi 1 sendok teh. Kita aduk. Ya, ini sudah mau mendidih ya. Nah, ini sudah mendidih. Lalu kita tuang ke mangkuk saji. Nah,
Ini adalah sup tulang iga. Ini dagingnya lembut sekali ya, karena kita presto terlebih dahulu. Ini bisa kita tambahkan bawang goreng. Sup iga tulang sapi. Masakan kita yang kedua adalah perkedel kentang. Sebelumnya kentang itu kita kupas, kita belah-belah untuk nantinya kita goreng. Lalu daun bawang yang kita sudah iris, telur 2 buah, 1 dicampur ke adonan, satunya untuk melumuri perkedel. Kemudian merica dan pala. Merica dan pala ini kita haluskan ya. Pertama-tama yang kita lakukan adalah menggoreng potongan-potongan kentang itu hanya setengah matang saja. Nah, setelah setengah matang ya, udah akan kita siap-siap angkat. Lalu seperti biasa kita tiriskan supaya minyak-minyaknya turun ke bawah ya, tidak melekat di kentang tersebut. Lalu kentang yang sudah kita goreng setengah matang itu kita haluskan atau kita tumbuk. Kita campurkan ke bumbu yang sudah kita haluskan tadi. Ini sampai halus ya, karena kalau dia masih ada kentangnya agak besar-besar gitu yang tidak halus, itu saat kita makan perkedelnya itu tidak terasa mengganggu ya, jadi tidak enak. Nah, ini kita aduk-aduk ya, supaya dia tercampur seluruhnya. Masukkan irisan daun bawang. Terus kita aduk-aduk sampai merata. Lalu kita masukkan telur ya ke dalam adonan, lalu kita aduk kembali. Usahakan sampai merata, jadi kita aduk-aduk terus. Kemudian setelah dia teraduk sempurna, kita bentuk perkedelnya ya, bisa bulat bisa lonjong. Nah, ini lonjong ya, saya buat. Nah, untuk menggorengnya itu 1 telur lagi kita kocok, lalu perkedelnya kita lumuri dengan telur itu, lalu kita goreng di minyak panas. Usahakan minyaknya panas ya. Kenapa kita perlu lumuri telur? Kadang dia kalau tidak dilumuri telur, itu perkedelnya pecah ya. Terus menggoreng perkedel juga nggak usah banyak-banyak di dalam 1 kuali. Jadi itu juga bisa membuat perkedelnya pecah ya, ambiar katanya. Kita balik kalau sudah rasanya cukup matang di bawahnya. Jadi kita balik supaya yang di atas bisa ikut matang. Nah, ini sudah matang, lalu kita angkat dan kita kembali tiriskan. Ini supaya minyak-minyaknya turun dari perkedel. Jadi perkedel kita tidak terlalu banyak mengandung minyak. Masakan kita yang ketiga, ini adalah sambal tomat. Nah, ini seluruh bahannya kita rebus ya, tomat dan cabai rawit burung.
Nah, setelah dia matang kita angkat. Lalu kita tumbuk ya, bisa ditumbuk, bisa digiling. Saat ini saya menggunakan tumbukan. Ini hanya bumbunya hanya garam saja ya. Nah, setelah halus kita pindahkan ke mangkuk kecil karena bikinnya sambal pedas ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Pindahkan ke mangkuk kecil. Lalu masakan kita yang keempat, telur dadar. Nah, telur dadar ini semua bumbunya ditumis setengah matang dulu. Bawang merah, bawang putih, cabai rawit burung itu kita tumis sampai setengah matang. Ini maksudnya kalau tidak suka bawangnya mentah atau tidak terlalu matang, itu kita harus tumis dia setengah matang. Baru kita masukkan kocokan telur yang sudah kita buat sebelumnya atau sudah kita kocok sebelumnya. Kadang-kadang ada juga yang sekaligus ya. Nah, kalau sekaligus itu bawangnya kadang tidak matang atau setengah matang. Nah, itu ada juga yang suka. Tapi kalau saya suka bawangnya matang. Jadi ditumis setengah matang dulu, baru dituangkan telur yang sudah kita kocok. Nah, ini sudah kita bisa balik. Kenapa ditutup? Itu juga supaya cepat matangnya ya. Nah, setelah kita rasa cukup, maka kita bisa bagi atau bisa langsung jadi dia bulat. Nah, ini dia masakan kita hari ini, perkedel kentang. Ini sup iga sapi atau sup tulang iga sapi. Lalu dadar telur atau telur dadar, dan sambal tomat. Selamat mencoba.